Film pun dimulai dengan memperlihatkan pertandingan basket antar sekolah. Terlihat seorang pelatih dan asisten pelatih yang frustasi karena timnya tertinggal angka yang cukup jauh. Saat pertandingan akan dimulai kembali, sang pelatih bertanya pada asistennya, "Siapa anak laki-laki yang lewat tadi?" Sang asisten pun menjawab, anak itu adalah manajer tim. Anak ini bernama Brian. Brian merupakan anak yang bercita-cita menjadi pemain basket yang hebat, tapi sayangnya itu semua hanyalah mimpi belaka. Karena saat ini dia hanya menjadi anak bulian tim basket. Dan film Thunderstruck pun dimulai. Scene memperlihatkan Brian yang sedang menonton pertandingan basket pemain idolanya, yaitu Kevin Durant dari tim Thunder. Kita singkat Kevin ya. Brian sangat takjub melihat teknik bermain Kevin, apalagi Kevin yang selalu mencetak angka yang banyak di setiap pertandingannya. Melihat Kevin yang melakukan dunk, Brian kemudian berbicara pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan dunk seperti yang dilakukan oleh Kevin. Ia pun dengan penuh semangat langsung pergi ke samping rumahnya untuk mencoba melakukan dunk. Tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali bola lepas dari tangannya, bahkan sampai adik Brian ternyata diam-diam merekam saat Brian sedang bermain. Scene berpindah pada Kevin dan manajernya yang bernama Alan. Setelah menyelesaikan pertandingan dan akan pulang, Kevin sudah ditunggu oleh para penggemarnya untuk dimintai tanda tangan dan foto. Karena seperti biasa, malam itu Kevin bermain sangat bagus. Kita berpindah ke sekolah Brian. Di sini ada teman dekat Brian yang bernama Mitch. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada seorang anak perempuan lewat. Pandangan dan senyumannya membuat Brian terpesona. Anak perempuan ini bernama Isabel dan ia adalah murid baru di sekolah itu. Saat makan siang di kantin sekolah, Brian mengatakan ke Mitch kalau dia akan mencoba berkenalan dengan Isabel. Mitch sempat melarang Brian untuk tidak berkenalan karena reputasi Brian di sekolah itu sebagai anak yang cupu. Tapi menurut Brian, Isabel adalah anak baru yang belum tahu apapun tentang Brian. Brian pun berjalan mendekati Isabel. Saat akan menyapa Isabel, tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Connor memperlihatkan video Brian yang akan melakukan dunk seperti Kevin Durant dengan cara melompat pada trampolin. Ternyata bukan bola yang masuk, melainkan kakinya, dan Brian pun menyangkut pada ring. Semua yang melihat video itu pun tertawa dan mengejeknya. Rencana menyapa Isabel pun batal. Brian yang sementara berbaring di atas tempat tidur sambil merenungi nasibnya. Tiba-tiba ayah Brian datang. Karena tahu bahwa anaknya mengalami hal yang buruk di sekolah, maka ayahnya ingin menghibur dengan mengajak Brian untuk melihat pertandingan langsung dari Kevin Durant. Sepertinya cara itu berhasil. Brian dan ayahnya pun pergi untuk menonton. Saat pertandingan sedang jeda, sang MC meminta penonton untuk mengeluarkan sobekan tiket mereka. Di dalam tiket itu ada sebuah angka. Jika angka itu yang keluar, maka si pemilik tiket akan turun untuk melakukan tembakan. MC pun menyebutkan angkanya dan ternyata itu adalah nomor tiket ayah Brian. Ayahnya berdiri dan cepat-cepat mengangkat tangan Brian. Ayahnya mengatakan bahwa itu nomor Brian. Tentu saja Brian sangat senang. Brian pun langsung turun untuk masuk ke lapangan. MC mengatakan jika Brian berhasil memasukkan bola, maka ia akan mendapatkan $20,000. Saat itu ternyata ada Connor yang juga sedang menonton. Tentu saja Connor sudah bersiap-siap dengan kameranya. Brian pun melakukan tembakan, tapi sayangnya bola tidak masuk dan malah mengenai masket tim Thunder hingga terjatuh. Dengan muka yang lesu, Brian berjalan keluar lapangan. Tak disangka ternyata ada Kevin Durant. Kevin menandatangani bola basket itu dan memberikannya pada Brian. Kevin mengatakan bahwa ia akan berhasil lain kali. Brian menjawab, "Aku berharap aku memiliki bakatmu." Kevin pun menjawab, "Aku berharap aku bisa memberikannya padamu." Sambil memberikan bola pada Brian, Kevin memberikan motivasi bahwa kerja keras akan mengalahkan bakat. Saat itu, Brian pun merasakan ada energi yang mengalir dari Kevin ke dirinya. Scene berpindah saat Brian bangun dari tidurnya. Terdengar suara radio mengatakan tim Thunder kalah telak saat bertanding. Ia pun bangun dari tempat tidur dan langsung ke kamar mandi.
Dari sini, keanehan pun mulai terjadi. Saat masuk di kamar mandi, ia melepaskan bajunya dan melemparkan ke keranjang baju kotor yang berada di luar kamar mandi. Dan semua yang ia lempar tepat masuk ke dalam keranjang. Scene kemudian berpindah pada Brian yang berada di sekolah yang sedang melakukan praktikum. Gurunya meminta untuk mengambil organ hati. Brian mengambil organ tersebut dan tanpa sadar ia melakukan spinning. Sahabatnya terheran-heran melihat Brian bisa melakukan itu. Brian pun juga merasa itu hal yang aneh. Saat malam, Brian dan Mitch pergi ke pasar malam. Ketika sampai di pasar malam, Brian melihat Isabel. Dan di sebelahnya ada Connor yang berusaha memasukkan bola basket untuk mendapatkan hadiah. Tapi tidak ada bola yang masuk. Brian dan sahabatnya tertawa melihat Connor yang gagal memasukkan bola. Connor yang kesal kemudian menyuruh Brian untuk mencoba memasukkan bola. Brian dan Mitch berbalik untuk pergi dari situ, tapi ternyata Brian langsung berbalik kembali dan melemparkan bolanya, dan bola pun masuk. Connor kembali memberikan bola kepada Brian, karena menurutnya lemparan tadi adalah kebetulan. Bola pun dilempar Brian dan tentu saja masuk lagi. Connor kembali memberikan bola untuk ketiga kalinya dan masuk lagi tentunya. Connor yang kesal kemudian langsung pergi. Brian pun mendapatkan boneka panda yang besar dan diberikannya pada Isabel. Di situ Brian bersalaman dengan Isabel dan mereka berkenalan. Mereka pun pergi sambil menggandeng boneka pandanya bersama-sama. Scene berpindah pada Kevin Durant yang sedang berlatih. Dari hasil latihannya terlihat tak ada bola yang berhasil dia masukkan. Kevin seperti kehilangan kemampuannya. Di saat yang sama, Brian sedang berlatih di rumah. Dan kemampuannya sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Semua bola yang ia lemparkan masuk. Semua teknik yang sebelumnya tidak ia kuasai pun sekarang dengan mudah ia lakukan. Di saat tim Eagles sedang berlatih, Brian pun datang. Sang pelatih bertanya, kenapa Brian memakai seragam? Brian menjawab, ia mau mencoba untuk masuk ke tim lagi. Tentu saja, dia langsung ditolak oleh pelatih. Brian berusaha meyakinkan ke sang pelatih kalau kemampuannya sudah berbeda. Tanpa izin, Brian langsung masuk ke lapangan, kemudian mengambil bola dari tangan Connor dan bertanding 1 lawan 1. Brian memperlihatkan skill bermainnya. Semua orang yang ada di situ terkejut dan sangat terkagum-kagum. Mereka melihat kemampuan Brian yang berbeda. Hanya Connor yang terlihat tampak kesal. Sang pelatih dan asistennya langsung turun tangan untuk menjadi lawan bermain Brian. Tentu saja, dengan mudah Brian melewati pertahanan sang pelatih, asisten pelatih, dan Connor. Sang pelatih benar-benar terpukau dengan kemampuan Brian. Pertandingan pertama Brian pun dimulai. Ia sekarang sudah menjadi pemain utama tim Eagles. Saat bertanding, Connor tidak pernah mau untuk memberikan bola kepada Brian. Padahal Brian dalam posisi yang kosong. Melihat itu, sang pelatih mulai emosi dan mengatakan pada Connor jika ia tidak mengoper bola ke Brian, maka Connor akan diganti. Mulai saat itu, Connor pun mengoper bola ke Brian. Brian mulai menunjukkan aksinya dalam bermain basket. Tentu saja, Brian langsung menjadi bintangnya di malam itu. Keesokan harinya, saat di sekolah, Brian pun semakin terkenal. Semua orang ingin dekat dengannya. Di setiap pertandingan basket tim Eagles, Brian menjadi penyumbang skor terbanyak. Brian benar-benar menjadi juru kunci di setiap kemenangan tim Eagles. Berbanding terbalik dengan Brian, di sisi lain Kevin Durant bermain semakin buruk. Media-media memberitakan bagaimana buruknya permainan Kevin. Sang manajer pun berusaha melakukan segala cara agar mengembalikan semangat Kevin kembali. Salah satunya dengan menghadirkan ibunya yang membawakan sup ayam buatan nenek Kevin. Di sisi lain, memperlihatkan Brian dan Isabel yang semakin dekat. Mereka bahkan bermain go-kart bersama-sama. Scene berpindah saat Kevin sedang melakukan syuting iklan sepatu. Berkali-kali saat melakukan adegan bermain basket dengan sepatu yang akan diiklankan, Kevin selalu terjatuh dan gagal untuk memasukkan bola. Sutradara mulai merasa kesal dengan adegan-adegan yang gagal dilakukan oleh Kevin. Bahkan bola basket yang Kevin lempar malah mengenai sutradara. Sang sutradara akhirnya menghentikan syuting, kemudian pergi dan mengatakan pada Alan bahwa Kevin sangat mengecewakan.
Alan yang berada di ruangannya sedang melihat majalah yang memberitakan tentang Kevin. Kemudian saat Alan menonton TV, berbagai acara memperlihatkan komentar-komentar negatif dari presenter tentang Kevin. Di channel lain memperlihatkan para komentator basket sedang mengomentari permainan Kevin Durant yang memburuk. Saat Alan mengganti channel TV kembali, ia melihat sebuah berita yang menyebutkan bahwa ada seorang pemain lokal yang bisa menjadi Kevin Durant berikutnya. Alan tertarik melihat berita tersebut. Pembawa berita itu mengatakan bahwa anak itu adalah anak yang melakukan tembakan saat pertandingan Thunder beberapa minggu lalu. Pembawa berita lain mengatakan anak itu pasti telah mencuri bakat Kevin Durant. Alan mulai melihat video Kevin dan Brian untuk membandingkan. Ternyata Brian benar-benar bermain seperti Kevin. Scene memperlihatkan Alan yang datang untuk menonton pertandingan basket Brian secara langsung. Alan sampai kaget dan terpukau melihat permainan Brian. Setelah menonton pertandingan Brian, Alan langsung menemui Kevin dan mengatakan bahwa ia tahu kemana perginya kemampuan Kevin. Seseorang telah mengambilnya dan yang mengambilnya adalah Brian, anak yang melakukan tembakan saat pertandingan Thunder. Alan mengatakan sebelum Brian bertemu Kevin, permainan Brian sangat payah. Kevin tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alan. Karena itu tidak mungkin. Kevin menghargai apa yang dilakukan oleh Alan, tapi menurutnya jika Alan mempunyai pemikiran seperti itu, maka ia jamin Alan akan dipecat. Scene berpindah pada Brian dan Isabel yang lagi nongkrong berduaan. Saat mereka sedang asik ngobrol, Alan datang dan mengganggu mereka. Terlihat Brian dan Isabel merasa kurang suka dengan kedatangan Alan. Tapi hal itu berubah saat Alan memperkenalkan bahwa dirinya adalah manajer dari Kevin Durant. Brian pun sangat senang tentunya. Keesokan harinya, Alan dan Kevin kemudian datang ke sekolah Brian. Kevin merasa aneh karena sebelumnya Alan mengatakan bahwa mereka akan melakukan program penyuluhan masyarakat untuk sekolah yang kurang mampu. Ternyata itu cuma akal-akalan Alan agar Kevin berubah pikiran dan percaya pada kata-katanya bahwa bakat Kevin diambil oleh Brian. Kevin dan Alan masuk ke ruangan kelas Brian. Kemudian Alan menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan program penyuluhan masyarakat. Karena di situ sedang kelas matematika dan ada soal di papan tulis, Alan langsung meminta Brian untuk maju dan menjawab soalnya. Kevin mengatakan anak itu adalah anak yang melakukan tembakan saat pertandingan Thunder. Alan pura-pura tidak tahu kalau itu Brian. Kevin kemudian menyalami Brian dan Alan langsung memegang tangan Kevin dan Brian dan diayun-ayunkan. Alan berharap dengan begitu bakat Kevin akan kembali lagi. Bahkan Alan mencoba menarik tangan Kevin dan Brian untuk saling tos. Kemudian Alan menyuruh Kevin untuk melemparkan kertas ke bak sampah. Tapi karena bakatnya belum kembali, sampah itu pun tidak berhasil masuk. Alan kemudian meminta agar Kevin dan Brian harus pergi keluar berdua. Saat Kevin dan Brian di kantin, semua anak-anak berkumpul dan memperhatikan mereka terus. Saat ngobrol sambil berjalan, Alan berusaha menarik tangan Kevin agar memegang badan Brian. Bahkan saat akan pulang, Alan mengatakan bahwa mereka akan memberikan sepatu gratis kepada tim Eagles. Setelah memberikan sepatu, Alan menarik Brian untuk berfoto bersama Kevin. Di sini, Alan benar-benar berusaha agar kemampuan Kevin bisa kembali lagi. Saat pulang, Alan bertanya pada Kevin, bagaimana perasaannya saat berada dekat Brian? Apakah ada yang berubah? Kevin terlihat kesal dan marah dengan Alan. Kevin kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia tahu semua orang menertawai permainannya. Tapi usaha yang dilakukan Alan saat ini tidak ada gunanya. Scene berpindah pada Brian yang sedang bertanding. Terlihat Brian sangat percaya diri. Tak hanya itu, Brian mulai egois dengan tidak mengoper bola untuk Connor dan teman setimnya. Di tempat lain, Kevin sedang bertanding juga. Tapi seperti permainan sebelumnya, permainan Kevin sangat buruk. Para komentator mengatakan tim Thunder diambang kekalahan dan ini merupakan kehancuran total dari Kevin Durant. Scene berpindah di mana Brian sedang berpesta bersama teman-temannya. Di situ, Isabel mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Brian yang sombong. Isabel langsung berjalan untuk pergi, kemudian Brian bertanya, apa yang salah? Isabel lalu mengajaknya ngobrol di tempat lain. Belum sempat berbicara berdua, Brian langsung pergi diangkat oleh teman-temannya. Dan Isabel langsung pergi meninggalkan tempat itu.
Di sisi lain, scene memperlihatkan Mitch yang sedang membereskan kaos bergambar muka Brian sambil menelpon Brian untuk mengingatkan bahwa mereka akan pergi ke suatu acara. Tapi sepertinya Brian terlalu sibuk sehingga tidak bisa bersama Mitch. Saat Brian dan teman-temannya sedang bersenang-senang, terdengar suara yang mengatakan bahwa orang tuanya datang. Anak-anak yang ada di situ pun berlarian untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Alan. Alan mengatakan Brian harus mengembalikan bakat Kevin Durant. Brian bingung dengan apa yang dikatakan Alan. Alan mengatakan apakah Brian tidak merasa ini semua aneh? Seperti bakat Brian yang tiba-tiba berbeda jauh dengan sebelumnya. Alan bertanya, berapa rata-rata skor yang didapat Brian sebelum dan sesudah ia bertemu Kevin? Brian kemudian menjawab bahwa sebelumnya ia tidak pernah ikut masuk tim. Dan sekarang 48 poin yang dia dapat dari satu pertandingan. Alan mengatakan itulah masalahnya. Kevin tidak pernah gagal mendapatkan poin, tapi sekarang Kevin tidak bisa mencetak satu poin pun. Alan kemudian mengatakan kalau bakat yang dimiliki Brian sekarang adalah bukan milik dia. Terlebih lagi, masyarakat Oklahoma yang mencintai tim Thunder dan Kevin akan menjadi kecewa kalau tim Thunder kalah. Setelah mengatakan itu, Alan pun pergi dari situ. Scene berpindah pada pelatih Eagles yang sedang berpidato di lapangan basket. Di sana mereka akan mempersiapkan diri untuk menuju babak playoff untuk pertama kalinya. Saat satu persatu pemain dipanggil, di sini Brian bertemu dengan Isabel. Isabel mengatakan mungkin setelah selesai musim ini baru mereka akan pergi berdua kembali. Brian kemudian mengatakan karena basketlah Isabel mulai memperhatikannya. Isabel menjawab bahwa dia sudah memperhatikan Brian sejak hari pertama ia berjalan di lorong dan saat itu Brian di dekat loker dan berbicara dengan Mitch. Dan jelas itu bukan karena basket. Di luar, sang pelatih dan para penggemar terus memanggil Brian. Isabel pun menyuruhnya untuk pergi. Setelah acara mereka selesai, Brian bertanya pada sang pelatih, seberapa baik ia masuk ke dalam tim? Lalu sang pelatih menjawab, tidak peduli cara kau sampai sini, kau sudah di sini. Keesokan harinya, saat Brian yang sementara mengayuh sepedanya, dia pun berhenti dan melihat poster wajah Kevin Durant. Sambil menatap poster itu, Brian kemudian menelpon Alan dan meminta untuk menjemputnya. Alan dan Brian mendatangi Kevin yang sedang berlatih. Kevin bertanya, kenapa Brian datang? Aku ingin memberikan bakatmu kembali, jawab Brian. Kevin lalu bertanya pada Alan, apa dia yang menyuruh Brian untuk percaya omong kosong itu? Alan langsung mendorong Brian untuk mulai menunjukkan kemampuannya. Alan menyuruh Brian untuk menunjukkan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh Kevin. Bahkan, Brian menunjukkan gerakan spesial yang hanya bisa dilakukan oleh Kevin Durant. Saat melakukan gerakan itu, Alan berkata, "Kau percaya?" "Ya," jawab Kevin. "Jadi, apa yang harus dilakukan?" Alan pun mulai menyuruh Kevin dan Brian untuk bersama memegang bola basket dan mengucapkan apa yang mereka katakan saat dulu Kevin memberikan bola basket. Untuk membuktikan apakah sudah berhasil, Alan meminta mereka untuk melakukan tembakan. Ternyata cara tadi tidak berhasil. Berbagai cara dilakukan agar kemampuan Kevin kembali, tapi semuanya tidak berhasil. Brian kemudian mengatakan, "Aku tidak melakukan dengan sengaja." "Aku tahu," jawab Kevin. "Mungkin aku harus memulai dari awal lagi." Lalu Kevin pun pergi dari situ. Scene memperlihatkan Brian yang datang ke rumah Isabel. Di sana, Brian meminta maaf dan menceritakan bahwa kemampuannya dan kemampuan Kevin Durant telah tertukar. Brian memperlihatkan video ke Isabel untuk meyakinkannya. Tapi saat menonton videonya kembali, Brian tersadar bahwa saat itu bola yang dilemparnya mengenai kepala maskot hingga pingsan dan itu yang membuat bakatnya tertukar. Brian dengan cepat langsung pergi mengayuh sepedanya ke tempat Kevin yang sedang bertanding. Scene kemudian memperlihatkan poin tim Thunder yang jauh tertinggal dari tim lawan saat akhir babak pertama. Brian yang buru-buru langsung menerobos masuk gedung dengan sepedanya. Brian bahkan melewati lapangan dan dikejar oleh maskot Thunder tentunya. Brian memanggil Kevin dan memberitahu bahwa ia harus menjatuhkan maskot yang disebut Rumble itu dengan bola. Karena maskot tadi mengejar Brian, maka Brian langsung melemparkan bola ke Rumble hingga terjatuh.
Setelah itu mereka bersama-sama memegang bola dan mengatakan apa yang mereka katakan sebelumnya dengan terbalik. Dan energi pun terlihat mengalir. Saat babak kedua dimulai, tak diduga kemampuan Kevin kembali lagi. Ia pun langsung mencetak banyak angka dan akhirnya tim Thunder bisa menang. Scene memperlihatkan Brian yang sementara berlatih di rumahnya. Saat melakukan tembakan, bolanya tidak masuk. Kemudian berpindah saat Brian berada di sekolah. Mitch melihat Brian datang, tapi ia langsung mengalihkan pandangannya. Merasa sahabatnya seperti menjauh, Brian menghampiri Mitch untuk mengobrol bersama. Tapi Mitch tak menghiraukannya. "Aku tahu apa yang kulakukan adalah menyebalkan," kata Brian. Mitch yang sebenarnya tidak bisa terlalu lama mengabaikan sahabatnya, dan mereka pun langsung berbaikan kembali. Brian dan timnya yang bersiap untuk bertanding. Terlihat Brian tidak bersemangat karena dia sudah tahu bahwa permainannya akan buruk. Saat pertandingan dimulai, Brian banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan ia tidak bisa lagi mencetak angka. Sang pelatih kemudian meminta time out. Karena merasa dirinya membebani tim, Brian pun meminta dirinya untuk duduk di bangku cadangan saja. Tapi pelatih menolak karena Brian merupakan pemain kunci kemenangan tim mereka. Di tengah permainan, Kevin Durant dan Alan datang untuk menonton. Kevin memberikan kode untuk Brian dan membuat Brian bersemangat kembali. Brian memanggil teman-temannya untuk berkumpul dan menyampaikan strategi yang akan mereka pakai dalam bermain. Dan benar saja, walaupun Brian tidak bisa memasukkan bola, dia menjadi seorang perebut dan pengoper bola. Dengan kerjasama yang baik, tim Eagles mulai banyak mencetak poin. Di 15 detik terakhir, saat Brian yang memegang bola, terlihat ia ragu-ragu untuk melakukan tembakan. Tapi karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengoper, akhirnya ia melakukan tembakan 3 poin. Dan tak diduga, itu berhasil masuk. Akhirnya tim Eagles berhasil menang. Semua orang bersorak gembira. Brian kemudian memberikan hormat kepada Kevin Durant. Dan film pun selesai. Ending yang membahagiakan. Siapa di sini yang hobi bermain basket kemudian bermimpi punya kemampuan basket dari salah satu pemain basket hebat di NBA? Hahaha, ngarep. Kalian kata ini mie instan apa? Sana semangat latihannya biar jadi pemain basket profesional, oke? Mimin Ganteng cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya dan jangan kebanyakan mimpi ya. Dadah.